sahabat bahan kain, jumpa lagi di channel Bahan Kain.com. Di video sebelumnya kita sudah membahas 5 macam jenis serat alami dari tanaman yang paling terkenal dan umum digunakan dalam industri tekstil di dunia. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan 5 jenis serat tanaman yang tak kalah terkenal dan tentunya memiliki manfaat besar dalam kehidupan. Yuk langsung saja kita menuju ke pembahasannya. Serat bambu. Bambu merupakan serat kulit pohon alami yang diperoleh dari bubur kayu tanaman bambu. Bambu dapat diolah menjadi 2 jenis serat utama, linen bambu dan viskos bambu, yang merupakan metode yang digunakan pada sebagian besar proses pembuatan kain bambu. Untuk dijadikan kain, serat bambu biasanya dicampur dengan bahan lain. Serat bambu awalnya berasal dari Tiongkok dan terutama digunakan untuk membuat kertas. Berdasarkan sejarah, bambu juga digunakan untuk elemen struktural seperti rangka basel dan tulang rusuk korset. Pada abad ke-20, popularitas bambu dalam industri pakaian semakin meningkat, terutama karena sifatnya yang ramah lingkungan. Karakteristik serat bambu yaitu ringan, halus dan lembut, tahan lama, sangat adem dan sejuk dipakai di musim panas, memiliki elastisitas tinggi, menyerap dan melepaskan kelembaban dengan sangat cepat, tahan terhadap sinar UV, antibakteri dan jamur karena adanya bioagen bambukun, yaitu bioagen antimikroba yang membuat bambu tahan terhadap serangan hama dan jamur. Serat sisal. Sisal merupakan serat alami yang diperoleh dari daun tanaman sisal. Merupakan serat yang keras dan panjang yang diperoleh dari daun sisal yang dipukul-pukul untuk memisahkan serat yang kuat dari yang rapuh. Seratnya memiliki tekstur kasar dengan warna putih krem yang berkilau. Tanaman sisal berasal dari Meksiko, di mana seratnya telah diekstraksi sejak zaman pra-Columbus. Minat komersial terhadap sisal didorong oleh pengembangan mesin pengikat panen pada tahun 1880-an yang memicu naiknya permintaan akan tali berbiaya rendah berbahan sisal. Benang dan tali sisal tetap populer hingga saat ini karena daya kekuatannya yang besar. Karakteristik serat sisal antara lain kasar dan berkilau, tahan lama, tahan air, tahan terhadap kerusakan air asin, mampu mengisolasi suara, menyerap pewarna dengan baik tetapi rentan terhadap perubahan warna, tahan abrasi, dan dapat terurai secara hayati. Serat abaka. Abaka juga dikenal sebagai Manila hemp, diekstraksi dari pelepah daun di sekitar batang tanaman abaka atau Musa textilis. Serat ini berbiaya rendah dan terbarukan yang dapat menghasilkan tekstur seperti sutra. Tanaman ini merupakan kerabat dekat pohon pisang yang dianggap sebagai salah satu serat alami terkuat dan biasanya panjangnya mencapai 3 meter. Kualitas serat terbaik dari jenis ini adalah yang memiliki serat halus, berkilau, dan berwarna krem muda. Serat selulosa abaka relatif halus dan lurus. Pertama kali dibudidayakan oleh Belanda di Sumatera pada tahun 1925, tanaman abaka aslinya berasal dari Filipina. Abaka banyak digunakan untuk tali temali kapal dan ampasnya digunakan untuk membuat amplop Manila yang kokoh. Karakteristik dari serat abaka antara lain ringan dan dapat mengapung, lembut dan berkilau, memiliki elastisitas, daya tarik dan ketahanan yang tinggi, anti air dan lemak, tahan terhadap kerusakan akibat air asin, menyerap warna dengan baik dan tahan warna, dan juga terbaharukan. Serat kapuk. Kapuk merupakan serat tumbuhan selulosa alami yang diperoleh dari buah pohon kapuk. Kadang-kadang disebut sebagai kapas Jawa, ceiba, kapuk Jawa, atau kapas sutra. Warnanya berkisar dari putih, kuning pucat hingga coklat muda dan memiliki tekstur halus dan berkilau. Serat ini seringkali dicampur dengan serat lainnya. Kapuk berasal dari Amerika Selatan dan Afrika. Pada akhir abad ke-19, tanaman ini menjadi tanaman penting di Asia. Dengan meningkatnya kekayaan global, tren sofa empuk dimulai di akhir era Victoria. Karena harga serat kapuk jauh lebih murah dibandingkan bulu kuda yang pada saat itu digunakan sebagai standar bahan kain pelapis yang meningkatkan permintaan kapuk secara pesat. Setelah Perang Dunia Kedua, kapuk digantikan oleh bahan pengganti buatan manusia yang lebih murah. Namun belakangan ini kembali populer karena serat organik dan alami semakin diminati. Karakteristik dari serat kapuk yaitu sangat ringan, 8 kali lebih ringan dari kapas, lembut, halus, dan berminyak,
dapat mengapung 5 kali lebih baik dari gabus, rapuh, anti air, sangat mudah terbakar, anti mikroba karena komponen pahit alaminya, hipoalergenik, menyerap minyak dan mudah diwarnai, dan tentunya terurai secara hayati dan terbarukan. Sabut kelapa. Sabut kelapa adalah serat tumbuhan berlignifikasi tinggi yang diekstraksi dari kulit buah kelapa. Sabut adalah serat alami komersial yang paling tebal dan paling kuat yang umumnya berwarna coklat keemasan. Ada 2 jenis sabut, serat coklat yang lebih umum digunakan dan diperoleh dari kelapa tua, dan serat putih halus yang diambil dari kelapa hijau muda. Kelapa pertama kali didokumentasikan pada abad ketiga sebelum Masehi berasal dari India. Sejak zaman dahulu, sabut kelapa telah digunakan untuk membuat tali dan ikat. Para navigator India mengarungi lautan berabad-abad yang lalu menggunakan sabut sebagai tali di kapal mereka. Pada tahun 1840, Treloar & Sons, produsen karpet, mulai menggunakan serat sabut kelapa untuk berbagai aplikasi. Karakteristik dari sabut kelapa yaitu kasar, tahan lama dan tebal, mampu mengisolasi panas, mempertahankan kelembapan, tahan air, tahan terhadap kerusakan air asin, tahan api dan sinar UV, antibakteri, tahan jamur dan serangga, mampu mengisolasi suara, sulit untuk diwarnai karena kandungan ligninnya yang tinggi, dan juga anti-statis. Nah, itu tadi pembahasan beberapa serat tumbuhan yang populer digunakan di industri tekstil. Semoga dari penjelasan video kali ini dapat menambah pengetahuanmu seputar dunia tekstil ya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai akhir. Kalau ada pertanyaan atau komentar, tulis di bawah ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kalian nggak ketinggalan informasi menarik seputar dunia tekstil dan fashion. Sampai bertemu di video selanjutnya.